Hai guys, bertemu lagi dengan gua Jijo. Jadi kali ini gua kembali di konten gabut, curhat sekaligus bahas manga ya. Dan manga yang gua bahas kali ini adalah Chainsaw Man volume 3. Gua udah punya bukunya dan gua udah lihat-lihat juga bagian dalamnya. Kalau udah untuk ceritanya gua udah baca, jadi gua cuma lihat-lihat doang. Apakah ada banyak sekali perbedaan dengan yang versi Viz Media atau enggak ada sama sekali gitu. Dan oke, langsung saja kita bahas ya. Gua akan sekalian bandingin juga dengan yang versi Viz Media. Yang ini. Look at this. Wow. Oke, untuk yang pertama gue akan bahas dari segi covernya dulu. Untuk segi covernya bisa kita lihat nih. Terlihat ya bedanya. Kalau untuk yang versi cetakan Indonesia itu atau dari Akasha itu lebih gede, bukan lebih gede ya, tapi lebih banyak gitu untuk karakter Himeno-nya. Lebih banyak ditampilin. Kalau misalkan yang Viz itu lebih banyak kepotong, kayak lebih di zoom. Nah, bisa terlihat kan? Kemudian ada beberapa perbedaan. Di sini kalau yang versi Indonesia tulisan Chainsaw Man-nya ada di bagian atas dan samping. Dan di sini ada yang bahasa Jepangnya. Terus ada nomornya di sini. Sedangkan kalau yang Viz Media itu nomornya di sini, terus apa sih namanya, judulnya di sini. Untuk segi judul gue tentu lebih suka yang Viz Media karena lebih unik aja gitu, ada karakter lah. Kalau misalkan yang Indo ini agak biasa banget. Cuman gue lebih suka nomor yang punya Indo karena agak nyambung aja gitu jenis fontnya dengan judul. Sedangkan kalau yang Viz Media ini dari judulnya kemudian dengan nomor yang sini ini nggak nyambung menurut gua. Jadi agak aneh gimana gitu. Kalau ini kan lebih enak dilihat, agak sama gitu fontnya. Kemudian untuk di bagian samping seperti ini, gue jujur lebih suka yang Indo juga karena lebih apa ya, lebih nyambung aja gitu warnanya untuk ke bagian belakang nanti. Kalau yang Viz Media ini agak terlalu rame kayaknya. Walaupun untuk ilustrasinya gue lebih suka yang Viz Media dibandingkan yang versi Akasha ya. Kemudian di bagian belakangnya seperti ini terlihat sangat jelas ya perbedaannya. Kalau yang di Viz lagi ini kayak di zoom banget gitu, kayak diperbesar banget. Sedangkan kalau yang versi Indonesia itu kayak lebih kecil. Tapi untuk tata letaknya gue jujur lebih suka yang Indo karena lebih jelas gitu. Di sini ada barcode dan tag harga dan lain-lain. Kemudian di sini ada sinopsis singkat dan juga di sini ada ilustrasi Himeno. Sedangkan kalau yang Viz Media ini agak kacau menurut gue. Di sini Himeno, gue agak belibetnya menyebut nama Himeno. Jadi di sini ada Himeno-nya. Kemudian sini ada tag harga dan lain-lain, agak gimana gitu letaknya. Dan juga di sini sinopsisnya. Dan sinopsisnya kayak dikasih border apa ini ya, ungu. Jadi agak aneh aja sih menurut gue. Walaupun agak nyambung sih ungunya dengan yang warna nomornya gini. Tapi ya tetap saja agak aneh. Kalau misalkan yang Indo itu fontnya jadinya dibikin ungu agar nyambung dengan nomor yang di sini, jadi warnanya nyambung. Tapi tetap gue lebih suka yang versi Indo, keren lah menurut gue ya, mantep loh. Untuk segi ketebalan seperti ini tentu saja lebih tebal yang Viz Media karena ini kertasnya yang jenis lebih tebal, sedangkan punya Indo ini kayak lebih tipis. Walaupun sama-sama book paper ya, itu gue bisa memahami kenapa lebih tipis karena untuk mengurangi harga, jadi menekan budget banget agar orang-orang di Indonesia bisa beli untuk komik ini. Mungkin kalau misalkan setebal yang kayak gini juga dan lebih bagus bakalan sama mahalnya ya, dan gue yakin bakalan sedikit banget yang beli. Ini pun gue yakin nggak terlalu banyak yang beli juga sih kayaknya ya, kecuali ya kalian pada udah kayak gue seneng baca komik atau manga itu di bukunya langsung, bukan yang digital. Dan sedangkan kalau gue survei kecil-kecilan di sekitar gue, teman-teman gue itu lebih suka baca yang digital karena
satu nggak beli, ya mungkin mereka baca di website resmi, ataupun yang mungkin baca yang ilegal gitu. Tapi ya terserah mereka, yang intinya mereka lebih suka yang digital. Kalau gue, kalau baca yang digital itu cepet capek ya bacanya, dan nggak fokus biasanya kalau baca, karena sering ke trigger sama sosial media yang lain gitu. Jadi gue lebih mending baca di bukunya langsung. Dan juga gue kalau beli bukunya atau manganya ini, gue kayak ngerasa punya karya seni dari senseinya di rumah gue gitu. Jadi gue punya salah satu karya seni dari sensei yang gue suka, dan itulah kenapa alasan gue beli bukunya daripada gue ngoleksi yang digital. Gue agak kurang suka sih, karena gue juga suka yang bisa gue sentuh gitu, yang dan gue miliki. Jadi gue berasa kalau misalkan gue mengeluarkan uang, gue jadi ada yang bisa gue pegang dan gue bisa gue lihat. Beda halnya kan kalau misalkan gue beli yang digital, gue nggak bisa pegang sama sekali, gue cuma bisa liatin doang. Jadi agak kurang menurut gue. Oke, untuk lanjut ya, untuk segi kerapian di bagian sini pemotongan, tentu saja untuk Viz Media ini berantakan banget. Gue mungkin nggak bisa ngeliatin ya, tapi semoga kelihatan aja. Intinya ini nggak terlalu rapi pemotongannya, sedangkan untuk yang Indo pasti rapi. Gue salutnya itu sih untuk yang percetakan Indo ya, pasti rapi terus. Sedangkan kalau Viz Media sudah bisa gue pastikan untuk yang reguler itu nggak rapi. Kalau yang signature gue lihat masih rapi sih. Beberapa manga gue yang signature ya kebanyakan agak rapi sih, nggak ada yang kayak gini kayak yang reguler yang nggak rapi sama sekali. Ini bahkan lihat covernya kayak lebih pendek dibandingkan yang isinya. Bisa gue bilang jelek lah untuk kerapian ya untuk Viz Media ini. Jadi yang menang untuk kerapian adalah versi Indo. Dan untuk versi Indo juga menang di covernya. Gue suka sih. Semoga untuk volume berikutnya tetap konsisten bagus seperti ini ya. Gue sangat berharap bagus seperti ini sih. Konsisten terus. Dan juga kemudian mari kita bahas untuk isinya. Untuk isinya sama persis ya. Ya iyalah sama persis dengan yang versi luar. Dan banyak yang menanyakan apakah di sini ada sensor atau kayak penghapusan artnya gitu, karena ada beberapa adegan yang cukup brutal ya antara Denji dan juga Himeno. Dan gue terkejutnya itu adalah nggak ada sensor sama sekali. Silahkan koreksi gue kalau gue salah, tapi gue melihatnya beberapa kali nggak ada sensor sama sekali. Bahkan ketika adegan Denji dan Himeno itu sedang berciuman, itu nggak ada sensor sama sekali bro. Gue terkejut. Padahal itu jelas-jelas mereka sedang ciuman loh, bibir ketemu bibir gitu, dan nggak ada sensor. Gue what? Kata gue agak terkejut juga. Gue kira akan kayak dihapus di kayak apa, ada garis di bibir itu atau gimana. Cuman nggak ada dihapus sama sekali untuk bagian bibirnya. Cuman akhirnya gue ingat ada sedikit sensor diberikan, yaitu di bagian air yang mengalir di pipi Denji. Kalau gue nggak salah ya, itu dihapus. Pas gue lihat ini gue jadi nyadar ada yang disensor. Cuman itu di bagian air yang mengalir di pipi Denji doang, bukan pipinya atau adegannya yang disensor. Tetap agak aneh sih menurut gue, tapi ya syukurlah nggak ada yang banyak dihapus gitu. Dan kayaknya gue yakin untuk adegan yang lainnya nanti akan tidak terlalu disensor juga. Kayak misalkan adegan yang kayak nggak pakai baju atau memperlihatkan pantat gitu. Yang paling parah itu di zoom, kayak yang karya-karya Junji Ito yang terbaru, yang
yang terbaru itu Fragment of Horror. Itu ada yang di zoom juga, gue kayaknya 100% yakin itu di zoom karena agak pecah gitu gambarnya. Dan kemungkinan paling jeleknya itu adalah di sensor kayak gitu untuk di Chainsaw Man. Tapi gue yakin kayaknya, semoga saja ya, nggak bakalan di zoom kayak gitu atau dipotong gimana. Kayaknya cuman dihapus, kayak sedikit garis dari artnya itu akan dihapus, kayak misalkan di bagian pantat akan dihilangkan garis pantatnya. Kayak sama kayak waktu artnya Power, ya waktu artnya Power itu kalau misalkan memperlihatkan pantatnya itu akan dihapus bagian garisnya. Jadi ya nggak kelihatan garis pantatnya gitu. Dan gue nggak mempermasalahkan itu sih, jadi bagus aja asalkan tidak di zoom menurut gue. Kalau di zoom itu kayak merusak artnya menurut gue sih, sama kayak di Uzumaki-nya Junji Ito, dan juga ada beberapa di manga yang lainnya, manga di Junji Ito juga ya maksud gue, itu di zoom gitu, dan jelek banget jadinya. Bahkan ada juga yang dihapus tapi nggak bagus banget, kayak hampir keseluruhan bagian badan dihapus, dan itu jelek banget sih. Semoga saja karyanya Tatsuki Fujimoto ini nggak dihapus kayak karya Junji Ito. Kemudian untuk yang lainnya, untuk sensornya nggak ada di, kayaknya gue nggak nemu di sensor yang lain lagi. Kayak misalkan adegan brutal kayak pedang ketusuk dan tembakan itu nggak ada di sensor sama sekali. Bahkan pas adegan Denji dan juga Himeno di apartemen juga nggak ada di sensor. Mungkin ada sensor sedikit di bagian teks aja, biar nggak terlalu brutal ya artinya, jadi diubah dikit lah. Diubah kok, tapi kalau diartikan sama, tetap sama kok. Jadi nggak mengubah maknanya atau artinya sebenarnya. Kemudian di sini untuk ceritanya gue bahas sedikit. Jadi ceritanya melanjutkan, masih ada sedikit cerita di di hotel yang ada devil keabadiannya. Jadi ada sedikit melanjutkan. Kemudian di chapter-chapter berikutnya itu membahas yang paling keren menurut gue, salah satu yang paling keren devilnya itu Katana Devil. Jadi para gengnya Aki akan menghadapi para devil atau para mafia yang dipimpin oleh Katana Devil, dan juga siapa sih satunya yang wanita itu, gue lupa, wanita ular. Gue lihat dulu. Oh sini enggak ada ya. Intinya ada satu temannya Katana Devil yang wanita ular itu, mereka akan berhadapan dengan Denji dan gengnya. Dan di sini banyak sekali momen-momen yang gila banget. Dan gue paling suka itu ketika yang Fox Devil keluar. Mana ya? Gue cariin dulu ya. Ini dia. Ini salah satu panel yang paling bagus menurut gue. Dan ya kalau misalkan dibikin diorama atau action statue-nya gitu, itu bakalan keren banget sih. Gila. Aki misalkan di atas sini, gokil, keren banget sih. Kemudian yang salah satu yang keren juga ini, ketika Katana Devil ya dikutuk Curse Devil gitu oleh ya devilnya Aki. Hampir saja kalah ya devil Katana Devil, tapi ya diselamatkan oleh si cewek ular ini. Ini dia temannya si Katana Devil, gue lupa lagi namanya siapa. Siapa ya, gue cari dulu dah. Banyak momen-momen menyedihkan dan juga momen-momen kayak keren gitu, kayak gini nih. Pas Katana Devil ini memang gokil banget sih, walaupun jahat tapi ya keren gitu. Nih juga salah satu gambar yang creepy menurut gua.
lu pasti bakalan lari terbirit-birit kalau misalkan nemu yang kayak gini di jalan gitu, ngalangin jalan pulang lo gitu, pasti lu bakalan lari. Dan ya di sini akan terjadi satu lagi ya, wanita cantik yang akan menghilang. Kalian tahu sendiri lah ya arti menghilang itu seperti apa. Dan di sini diakhiri Denji melawan Katana Devil. Keren banget sih ini panelnya. Dan ada sedikit cerita pendek. Kalau di komik atau di manga akan diberikan beberapa cerita pendek. Ini tentang power ya. Dan ini cantik banget sih power. Imut juga. Dan gue penasaran loh gimana semasa hidupnya si jasad yang dipakai power ini. Apakah dia sudah mahasiswa atau misalkan dia masih SMA, dan penyebab kematiannya juga apa, gue penasaran sih. Andaikan ada dikasih cerita ya, cerita flashback gitu oleh Tatsuki Fujimoto, mungkin akan menarik dan mungkin akan sangat sedih ya. Karena kan ya tubuh yang dipakai power tuh ya tubuh orang mati. Jadi gue penasaran kenapa dia mati gitu. Apakah emang mati karena kecelakaan, apakah si suicide atau sesuatu yang lain gitu. Gue penasaran di bagian itu. Semoga nanti ada dibikin ceritanya ya, karena gue yakin banyak fans power di luar sana. Ya gue salah satu yang suka power ya, karena mengingatkan gue, power itu mengingatkan gue dengan karakter di Evangelion, yaitu Asuka. Nah gue sangat sangat kayaknya agak-agak mirip, bahkan kayaknya Tatsuki Fujimoto terinspirasi dari Asuka, karena ada beberapa karakter yang emang kayak terinspirasi dari Evangelion. Menurut gue ya seperti itu. Kayak misalkan Denji, menurut gue agak mirip dengan Shinji. Power tadi dengan Asuka. Kalau misalkan Aki itu versi seriusnya siapa sih yang menjaga Denji? Menjaga Shinji. Misato. Iya. Si Mbak Misato itu ya. Kalau Aki itu versi seriusnya. Kalau misalkan Himeno itu adalah versi kocaknya si Misato-san. Itu sih menurut gue. Jadi kayak Misato itu dibagi dua oleh Fujimoto Sensei. Jadi Aki dan juga Himeno. Menurut gue seperti itu. Kalau misalkan kalian ada pendapat yang lain, ya bisa tulis aja di kolom komentar. Tapi ya begitulah menurut gua. Terus apa lagi ya? Sebenarnya background si para mafia ini juga menurut gua keren dan menarik untuk diulik lagi. Gimana kita nggak disebutin ya siapa namanya ini yang menjadi Katana Devil, tapi menarik banget menurut gua untuk dikulik. Bagaimana bisa dia bekerja sama atau menjalin kontrak dengan Katana Devil, dan juga gimana mereka bisa ketemu. Bahkan yang si wanita ular ini gue juga penasaran, karena kalau nggak salah dia itu adalah mantan pemburu iblis juga, tapi akhirnya berhenti dan berkhianat lah. Dan gue nggak tahu kenapa alasannya, dan apakah dia benci dengan siapa namanya? Aduh, gue lupa lagi nih. Apakah dia benci dengan Makima, atau misalkan benci dengan pemerintahan yang mendukung pemburu iblis gitu? Gue nggak tahu kenapa alasan dia untuk mengambil jantung Denji itu. Gue juga nggak paham. Apakah sekedar karena kontrak dengan Gun Devil? Kayaknya menurut gue sih enggak ya. Itulah kenapa kayaknya menarik banget untuk dibikin cerita pendek sebenarnya. Dan gue sangat menantikan itu.
Apalagi kalau misalkan sudah dibikin manganya, dibikin satu buku, gue pasti akan beli sih. Oh iya, dan satu lagi, di sini akan diperlihatkan beberapa penyesalan dari karakter yang sebelumnya, yaitu Arai dan juga Kobeni. Mereka diperlihatkan menyesal ketika ya di volume sebelumnya mereka kayak mau membunuh Denji karena sudah putus asa gitu, karena takut juga kan nggak bisa keluar dari hotel tersebut, terperangkap di sana. Jadi mereka pengen bunuh Denji, tapi akhirnya bisa keluar karena ya Denji bisa mengalahkan devil tersebut. Dan akhirnya mereka kayak menyesal sebenarnya, dan ya diperlihatkan banget sih penyesalan mereka berdua di sini. Oh iya, dan di sini juga akhirnya diperlihatkan ya apa impian Denji yang tercapai, namun akhirnya dihancurkan ya, karena ekspektasinya tuh tinggi sebenarnya. Ekspektasi Denji itu tinggi, namun akhirnya hancur karena kenyataannya tidak sesuai ekspektasi. Aduh, kasihan banget sih Denji ya. Selalu mendapatkan kesialan. Sebenarnya dia bisa mencapai cita-citanya, namun ya tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan gitu. Jadi kayak selalu dapat sial walaupun dia berhasil ya. Sayang banget dah. Tapi ya itulah karakter utama kita ya. Hidupnya nggak semulus itu juga, walaupun ya dia sudah bisa mencapai cita-citanya, namun ya nggak semulus yang kita bayangkan ternyata, dan tidak semulus yang dibayangkan Denji juga. Oke, mungkin segitu aja ya untuk pembahasan Chainsaw Man volume 3 ini, dan sekalian ngebandingin untuk yang versi Indo dan Viz Media. Dan untuk covernya jelas gue lebih suka yang versi Indo. Dan untuk nilainya kayaknya gue kasih nilai sekitar 7,8 ya untuk cover dan juga ceritanya, karena di volume ini sangat asik menurut gue dan sangat menyedihkan juga kayaknya, karena ada beberapa karakter yang ya bisa dibilang sudah tidak ada lagi di volume berikutnya nantinya. Sangat disayangkan, padahal kita udah kayak menaruh hati ke mereka, tapi ya langsung di stop aja gitu di volume ini. Sayang banget. Oke, gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan gua? Kalau misalkan enggak sependapat, silahkan komen di kolom komentar. Segitu aja, sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.